Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kepada seluruh ummahat, kegiatan belajar ilmu shorof bagi pemula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dars atau pelajaran selanjutnya dari kitab Kaifa Taqra'ul Kitab, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai pembahasan masdar. Dan pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu al-fi'lul mazid atau fi'il mazid. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembahasan, yaitu fi'il mazid, penting bagi kita untuk mengetahui mengenai pembagian fi'il menurut susunannya. Fi'il atau kata kerja menurut susunannya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mujarad dan yang kedua adalah mazid. Fi'il mujarad adalah setiap fi'il yang semua hurufnya itu asli. Dan fi'il mujarad ini terbagi menjadi dua bagian juga. Ada yang fi'il mujarad tsulasi dan ada yang fi'il mujarad rubai. Untuk fi'il mujarad tsulasi sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu fi'il-fi'il yang tersusun dari 3 huruf yang mengikuti wazan atau pola fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Sedang untuk fi'il mujarad rubai, insya Allah pembahasannya akan menyusul. Baik, setelah kita mengetahui apa itu fi'il mujarad dan juga pembagiannya, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu fi'il mazid. Apa itu fi'il mazid? Fi'il mazid adalah kata kerja turunan. Dan untuk fi'il mazid yang akan kita bahas adalah yang terbentuk dari fi'il mujarad yang tersusun dari 3 huruf. Jadi dari fi'il atau kata kerja mujarad yang tersusun dari 3 huruf asli itu bisa dibentuk menjadi fi'il mazid atau kata kerja turunan yang tersusun dari 4 huruf, 5 huruf, dan juga 6 huruf. Untuk yang pertama, fi'il mazid yang terdiri dari 4 huruf itu berarti dari fi'il mujarad yang tersusun dari 3 huruf asli itu ditambahkan 1 huruf lagi. Kedua, untuk yang fi'il mazid yang terdiri dari 5 huruf itu berarti dari fi'il mujarad yang tersusun dari 3 huruf asli itu ditambahkan 2 huruf lagi. Ketiga, fi'il mazid yang terdiri dari 6 huruf itu berarti dari fi'il mujarad yang tersusun dari 3 huruf asli itu ditambahkan 3 huruf lagi. Insya Allah bisa dipahami dengan baik ya untuk ummahat sekalian dari istilah-istilah baru yang diperkenalkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan al-fi'lul mazidur ruba'iyyu atau fi'il mazid rubai. Apa itu fi'il mazid rubai? Fi'il mazid rubai adalah kata kerja turunan yang dibentuk dari kata kerja dasar yang tersusun dari 3 huruf asli. Dan di sini untuk fi'il mazid rubai dari kata kerja yang tersusun dari 3 huruf tersebut cukup diimbuhkan atau ditambahkan 1 huruf lagi. Sehingga secara keseluruhan jumlahnya menjadi 4 huruf, sehingga disebut dengan fi'il mazid rubai. Dan untuk fi'il mazid rubai itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, wazan af'ala yuf'ilu. Kedua, wazan
fa'ala yufa'ilu ketika wazan fa'ala yufa'ilu. Dari ketiga kelompok tersebut perlu diketahui bahwasanya wazan af'ala, fa'ala, dan fa'ala itu adalah wazan-wazan fi'il madhi yang terbentuk dari wazan fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf asli, baik dari fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Untuk yang wazan af'ala itu dari wazan fa'ala, fa'ila, atau fa'ula itu ditambahkan 1 huruf, yaitu hamzah qata di awal wazan tersebut. Kemudian untuk wazan fa'ala, untuk ain fiilnya di situ digandakan. Tandanya adalah dengan tanda tasydid. Kemudian untuk wazan fa'ala itu ditambahkan alif zaidah setelah fa fiilnya. Karenanya disebut dengan fi'il mazid ruba'i. Sebab dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf asli, kemudian ditambahkan 1 huruf lagi, sehingga jumlah huruf secara keseluruhan menjadi 4. Sedangkan untuk wazan fi'il mudhari'nya yaitu yuf'ilu, yufa'ilu, dan yufa'ilu. Silakan perhatikan pada gambar. Sebagai catatan tambahan, meskipun untuk fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf asli itu berbeda-beda dari sisi wazan atau polanya, maka ketika diubah ke fi'il mazid rubai, maka untuk bentuk fi'il mazid rubainya itu sama, yaitu dengan wazan atau pola af'ala, fa'ala, atau fa'ala. Sebagai contoh misalkan kata khoroja. Khoroja itu mengikuti wazan atau pola fa'ala. Maka ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai dengan ditambahkan hamzah qata di depan kata tersebut menjadi akhroja, af'ala, akhroja. Sama ya, af'ala, akhroja. Kemudian contoh lain misalkan fi'il salima. Ya, untuk salima itu mengikuti wazan atau pola fa'ila. Ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai, maka akan menjadi aslama, af'ala, aslama. Kemudian contoh lain misalkan kata tohuro. Kata tohuro mengikuti wazan atau pola fa'ula. Ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai dengan ditambahkan hamzah qata di awal kata tersebut, maka menjadi adharo, af'ala, adharo. Berikutnya untuk contoh fi'il mazid rubai yang mengikuti wazan atau pola fa'ala. Kita mulai untuk yang pertama. Misalkan dibentuk dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf yang mengikuti pola fa'ala. Contohnya fi'il sabaha. Kita ubah, maka di situ kita hanya perlu menggandakan ain fi'ilnya. Berarti dari kata sabaha untuk ain fi'ilnya adalah huruf ba-nya. Tandanya adalah dengan diberi tanda tasydid. Ya. Kita ubah sabaha, sabbaha, fa'ala, sabbaha. Ya. Contoh lain misalkan untuk fi'il madhi yang mengikuti pola fa'ila, fi'ilnya adalah sami'a. Kita ubah menjadi fi'il mazid rubai menjadi samma'a, fa'ala, samma'a. Ya. Contoh ketiga, misalkan fi'il madhi yang mengikuti pola fa'ula. Sebagai contoh, kaburo. Kita ubah menjadi fi'il
mazid rubai, maka menjadi kabbaro, kaburo, kabbaro, fa'ala, kabbaro, fa'ala, kabbaro. Contoh terakhir yaitu yang mengikuti wazan atau pola fi'il mazid rubai, fa'ala. Sebagai contoh, untuk fi'il madi yang tersusun dari 3 huruf asli yang mengikuti pola fa'ala, yaitu kata qatala. Kata qatala ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai, maka menjadi qatala. Di situ setelah fa fi'il kita tambahkan alif zaidah. Berarti untuk fa fi'il dari kata qatala yaitu huruf qafnya, maka ditaruh setelah huruf qaf yaitu alif zaidah, maka menjadi qatala, fa'ala, qatala. Ya, selanjutnya contoh lain misalkan dari fi'il madi yang tersusun dari 3 huruf yang mengikuti pola fa'ila. Sebagai contoh kata hafidho, kita ubah menjadi fi'il mazid rubai, kita tambahkan alif zaidah setelah huruf ha, maka menjadi hafadho. Ya, di situ huruf ha-nya adalah fa fi'ilnya. Ya. Hafidho, hafadho, fa'ala, hafadho. Kemudian contoh terakhir, misalkan untuk fi'il madi yang tersusun dari 3 huruf yang mengikuti pola fa'ula. Contoh katanya yaitu do'fa. Kita tambahkan alif zaidah setelah fa fi'ilnya. Untuk kata do'fa, fa fi'ilnya adalah huruf dod, maka menjadi do'afa, fa'ala, do'afa. Sebagai tambahan, bahwasanya untuk fi'il mazid rubai yang mengikuti wazan atau pola af'ala itu memiliki faidah, yaitu ta'diyah. Apa maksudnya? Yaitu merubah fi'il yang semula lazim, yang tidak memerlukan objek, maka menjadi fi'il muta'addi, yaitu yang membutuhkan objek. Misalkan kata khoroja yang artinya keluar, kemudian ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai dengan ditambahkan hamzah qata di awal kata tersebut menjadi akhroja, yaitu mengeluarkan. Nah, kata mengeluarkan itu berarti membutuhkan objek yang dikeluarkan. Berikutnya untuk fi'il mazid rubai yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu, itu kebanyakannya memberikan faidah taktsir, yaitu menunjukkan suatu perbuatan yang berulang-ulang. Sebagai contoh misalkan tadi kata kaburo. Kaburo artinya besar. Maka ketika kita ubah menjadi fi'il mazid rubai dengan digandakan ain fi'ilnya menjadi kabbaro, itu artinya membesar-besarkan. Selanjutnya yang terakhir untuk fi'il mazid rubai yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu, itu kebanyakannya akan memberikan faidah musyarakah atau saling melakukan perbuatan. Sebagai contoh tadi kata qatala. Qatala artinya membunuh atau menghabisi. Maka ketika kita tambahkan alif zaidah setelah fa fi'ilnya, yaitu setelah huruf qaf, maka menjadi qatala. Dan di situ arti qatala yuqatilu artinya adalah saling membunuh atau saling menghabisi. Baik, demikian yang dapat Ana sampaikan pada pertemuan hari ini. Insya Allah untuk tasrifnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan hari ini, apabila ada hal yang kurang dari apa yang Ana sampaikan, Ana mohon maaf. Ana cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.